sebagai salah satu keseriusan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan, kami kemarin menggelar penandatanganan komitmen bersama dikomandoi langsung oleh Ibu Bupati, kemudian menghadirkan BPMP, perwakilan Banten, kemudian Ombudsman RI perwakilan Banten, kemudian dihadiri oleh seluruh Porkompimda termasuk stakeholder yang terkait. Nah, penandatanganan komitmen itu bertujuan apa? Bertujuan untuk bagaimana ini perjalanan PPDB itu dilaksanakan sesuai dengan rule of the game-nya, aturan mainnya. Bahwa itu tadi transparansi, berkeadilan, berpihak kepada masyarakat, dan memberikan akses layanan terbaik buat masyarakat. Intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Camat TV? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dalam program obrolan penuh isi dan inspirasi bersama saya Nijar Solihin. Kali ini saya memang menggantikan host utamanya yaitu Ibu Warneri Putri. Nah, kita akan membahas soal ini kan menjelang PPDB di sekolah, makanya kita akan membahas soal temanya tentang PPDB. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Bersama saya ada Bapak Eeng Kosasih. Nah, oke, pemirsa Camat TV ini saya lebih kenal beliau dengan sebutan Kang Eeng. Kang Eeng, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Kesibukannya apa nih Kang Eeng? Udah 4 titik nih kita menghadiri kegiatan ya yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan. Gimana, Bung Nijar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, siap. Sekali kita nggak ketemu ya. Betul. Sekarang sibuk apa nih selain hari ini nih kesibukannya nih? Karena Dinas Pendidikan itu stakeholdernya banyak ya, ada dari Kementerian Pendidikan, kemudian BPMP, kemudian dengan BGP ya, seputar itu saja. Dan memang sebentar lagi kita sedang disibukkan dengan proses PPDB nih tahun pelajaran 2024-2025, Bung Nijar gitu. Jadi memang harus menyiapkan tenaga yang memang ekstra ya, benar pastinya. Betul. Waduh, berhubungan dengan pendidikan ini luar biasa Pak ya. Luar biasa. Luas nih. Pak nih, sebelum kita ke tema utama nih Pak. Betul. Ini kan kita mau biar masyarakat nih lebih mengenal Kang Eeng. Nih latar belakangnya sebelumnya di mana sebelum saat ini menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih Bung Nijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pecinta Camat TV, cerdas bermanfaat gitu ya. 2008 saya diangkat calon pegawai negeri sipil, kemudian 2011 saya diangkat pegawai negeri sebagai guru SD. Oh, guru SD di Kecamatan Cikesal. Kemudian 2012 saya mutasi ke staf pelaksana yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, kebetulan juga mengurusi siswa. 5 tahun saya jadi staf, kemudian saya diangkat jadi Kasubag Keuangan di Kecamatan Keramat Watu. Nah, kemudian menjadi Kasubag di Kesra, Setda Kabupaten Serang, kurang lebih 17 bulan. Oh, sempat ke Kesra dulu. Ke Kesra dulu, kemudian 10 bulan saya menjadi Kabid Pariwisata di Dispora Par. Betul. Kemudian saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan menjadi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP. Kurang lebih 12 bulan.
Kemudian saya kurang lebih 3 bulan baru menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Cukup lumayan. Luar biasa, karena saya lihat kayaknya kan masih muda, mungkin di bawah saya kayaknya. Iya, luar biasa sudah menjabat sekretaris Dinas Pendidikan. Gitu. Hobinya Pak, apa sih Pak hobinya nih? Hobinya olahraga ringan saja ya, badminton, paling hanya sekedar ya keluar-keluar keringat lah gitu. Tapi bukan menjadi atlet profesional kayak Pak Jari. Sama, ya sempat ketemu kita ya. Sempat ketemu. Main. Aduh, yang penting keluar keringat, udahlah gitu. Supaya aktivitas kita lebih fit gitu ya, kalau dibarengi dengan olahraga gitu, Bung. Nah, gitu. Kalau lihat kesibukan sekarang luar biasa nih Pak. Ini membagi waktunya dengan keluarga seperti apa nih kayaknya? Nah itu semenjak saya dilantik sebagai sekretaris, memang waktunya lebih disibukkan di di Dinas Pendidikan ya, karena memang perangkat daerah Dinas Pendidikan ini cukup jadi OPD yang sangat besar gitu ya, sibuk bagaimana memberikan pembinaan kepada para kepala sekolah baik SD, SMP dan PAUD ya, dan memang cukup menyita tenaga dan pikiran gitu ya. Dan mudah-mudahan aja kita selalu semua disehatkan ya, Bung Nirjar. Jadi sangat luar biasa lah, itu beban kerjanya sangat tinggi. Betul, makanya gimana dengan keluarga nih? Waduh, kayaknya kesel juga nih. Keluarga sih memaklumi ya. Kebetulan istri saya dia bidan di RSUD Banten tugasnya. Jadi ketemu itu kadang-kadang tidak ketemu dalam satu hari. Saya pulang, istri kemudian tugas gitu ya. Saya kerja, istri ada. Tapi kadang-kadang ada juga waktu ketemu gitu, dan insya Allah istri anak sangat memahami tugas saya sekarang ini gitu, Bang. Iya, tapi ada udah bisa memaklumi ya. Betul, bagaimana kinerja di Dinas Pendidikan ya. Luar biasa karena memang sangat luas dan mengurusi orang banyak. Betul. Kayeng, kita kembali ke tema utama nih, soal PPDB nih. Kan sekarang kayaknya udah mulai kapan nih dibuka kalau di Kabupaten Serang? Baik, gini, memang penerimaan peserta didik baru ini memang kita rujukannya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terkait dengan PPDB. Bagaimana pelaksanaan PPDB ini berjalan secara baik, jujur, kemudian transparan, objektif, dan berkeadilan dan akuntabel gitu ya. Nah, untuk untuk mengikuti apa yang kemudian disarankan oleh kementerian sebagai salah satu keseriusan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan, kami kemarin menggelar penandatanganan komitmen bersama dikomandoi langsung oleh Ibu Bupati, kemudian menghadirkan BPMP perwakilan Banten, kemudian Ombudsman RI perwakilan Banten, kemudian dihadiri oleh seluruh Porkompimda termasuk stakeholder yang terkait. Nah, penandatanganan komitmen itu bertujuan untuk bagaimana ini perjalanan PPDB itu dilaksanakan sesuai dengan rule of the game-nya, aturan mainnya. Bahwa itu tadi transparansi, berkeadilan, berpihak kepada masyarakat, dan memberikan akses layanan terbaik buat masyarakat. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, kan kemarin juga memang Ibu Bupati langsung ya ikut menandatangani, termasuk Porkopimda. Betul. Ada Ombudsman, ada BPMP, termasuk stakeholder terkait, ada juga PWI ya. PWI kita libatkan. Juga hadir. Betul. Ini komitmen ini dalam rangka apa, bentuk dukungan atau bentuk pengawasan ke depannya atau seperti apa? Komitmen bersama itu pertama dalam bentuk dukungan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa PPDB ini harusnya bebas intervensi dari pihak manapun. Artinya kita akan menjalankan ketentuan itu sesuai dengan aturannya. Apa aturannya? Mulai dari Permendikbud yang saya sebutkan tadi, kemudian diturunkan menjadi SK Kepala Dinas, dan secara maraton kita kemarin setelah penandatangan komitmen bersama itu, kita juga mengundang kepala sekolah, kita buatkan fakta integritasnya. Nah, isinya dalam fakta integritas itu bagaimana supaya kepala sekolah jujur, panitia harus jujur, transparan, bagaimana sosialisasi dilakukan gitu kan, terus kemudian berkeadilan gitu, tidak ada titipan.
Insya Allah di tahun pelajaran 2024-2025 ini kita tidak menerima ya pihak-pihak lain di luar ketentuan. Nah, perlu disampaikan nih kepada Camat TV, kepada masyarakat nih. Yang pertama, dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei ini sebetulnya tahap apa namanya sosialisasi sudah dilakukan. Nah, sosialisasi itu dalam bentuk apa? Misalkan pihak sekolah kemudian memberikan atau membuat pamflet, brosur, kemudian dalam grup WA player kita sampaikan sudah sampai tanggal 31 Mei kemarin. Nah, kemudian nanti puncaknya setelah Idul Adha nih, Pak Nijar, tanggal 18 Juni sampai tanggal 22 Juni itu mulai pendaftaran PPDB. Pendaftaran penerimaan ya. Penerimaan peserta didik baru. Kemudian tahapannya selanjutnya tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni itu verifikasi dan seleksi. Seleksi itu seleksi berkas maksudnya ya. Gitu. Terus kemudian 1 Juli 2024 penetapan pengumuman peserta didik baru. Selanjutnya tanggal 3 dan tanggal 8 Juli 2024 dilakukan daftar ulang. Nah, harapannya nih kepada masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya wabil khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, mumpung masih ada waktu, yang belum memahami, tentu silahkan datang ke sekolah-sekolah terdekat. Tanya persyaratannya apa, kemudian ketentuannya seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bung Nijar. Nanti dicatat di sini, nanti ada ya, yang tadi disampaikan sama Pak Sekretaris muncul nanti di layar. Pak Sekretaris mungkin terima kasih nih ininya ya, sudah ada informasi sementara ke pemirsa Camat TV. Nah, kemudian kalau di Kabupaten Serang ini selama ini proses PPDB, Pak Sekretaris ini sempat dengar ada keluhan atau masukan dari masyarakat nggak ya? Di dalam pendirian PPDB itu kan kita lakukan secara online. Memang ada kurang lebih sekitar 20 sekolah yang pendaftarnya melebihi daya tampung. Wow, overload. Nah, overload nih, yang overload. Nah, kemudian yang overload ini, karena gini, masyarakat Kabupaten Serang khususnya saya sampaikan bahwa PPDB ini terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama zonasi. Zonasi itu 60%. Kalau 60% tuh ya. 60%. Jadi kalau misalkan daya tampungnya 100 dikali 60 berarti 60 orang untuk melalui jalur zonasi. Kemudian afirmasi 15%. Nah, afirmasi ini kan siswa tidak mampu. Tapi juga jangan sampai misalkan masyarakat mencari surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya karena misalkan ingin masukkan anaknya di sekolah itu. Iya, mengantisipasi itu bagaimana tuh? Kita akan verifikasi sangat ketat. Nanti panitia di tingkat sekolah akan memverifikasi betul nggak dari sisi misalkan rumahnya seperti apa, dari sisi ekonominya seperti apa. Walaupun sudah ada surat keterangan tidak mampu, belum tentu diterima juga. Oh, nah ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Ada komitmen tadi ya? Ada komitmen tadi. Terus kemudian dari jalur prestasi. Nah, dari jalur prestasi ini memang yang dinilai misalkan dari mulai kelas berapa. Kan SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam ketentuannya diambil dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Oh, bukan yang mendadak bukan yang mendadak yang berprestasi gitu. Dan kemudian pernah memiliki peringkat 1 sampai 3. Tentu nanti pembobotannya akan dilakukan oleh panitia. Gitu kan? Misalkan karena di sekolah SD juga akan berbeda pembobotannya. Misalkan kelas ranking 1 di sekolah A dengan ranking 3 di sekolah B. Nah, seperti apa kemampuannya gitu kan? Betul. Nah, nanti itu akan dikumulasi oleh panitia dan diverifikasi. Terus kemudian dari status perpindahan. Ini yang lebih. Ini berapa persen kalau status perpindahan? 5%. 5%. Perpindahan. Ada perpindahan tugas, ada perpindahan penduduk. Gitu. Kalau perpindahan tugas itu dia kapan saja bisa. Contoh misalkan dia ayahnya seorang TNI misalkan kan, kemudian dia bertugas di Jakarta, dia pindah ke Kabupaten Serang. Jadi dengan surat tugas surat tugas itu melampirkan surat tugas dan dia masuk kepada klasifikasi yang perpindahan tugas. Ada juga perpindahan penduduk. Fenomena menumpangkan anaknya itu kepada saudaranya yang terdekat di sekolah itu. Nah, ada ketentuan juga Pak Nijar. Jadi ketentuannya itu adalah minimal harus 1 tahun.
Dari sejak dia pindah sampai ke pendaftaran PPDB dimulai. Betul. Berarti kurang dari itu nggak bisa. Kurang dari itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa diakomodir. Nah, jadi menurut saya ini kepada seluruh masyarakat saya himbau. Jadi cari sekolah terdekat. Kenapa zonasi ini dilakukan? Ini untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Contoh di sekolah favorit, biasanya yang sekolah di favorit itu siapa? Anak pejabat, Iya betul. anak yang punya uang banyak, Iya. gitu kan. Sementara siswa yang miskin tersisihkan di situ, Betul, nggak bisa sekolah. Harus keluar dari situ. Harus keluar dari situ bahkan. Nah, makanya penerapan zonasi itu sebetulnya sudah tepat, gitu. Hanya memang ini kadang-kadang masyarakat, wah ini sekolah favorit. Nah, sekarang image sekolah favorit itu tidak ada. Oh, sekarang udah Karena beda, ya. semua SMP negeri yang ada di wilayah Kabupaten Serang, insya Allah semuanya bermutu. Iya, Gitu iya, kan ya. Tinggal nanti kalau misalkan di sekolah yang dituju tidak masuk, cari sekolah terdekat. Dan misalkan gini, masyarakat ketika daftar, kemudian tidak diterima, sekolah sudah kami perintahkan oleh Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi, menyampaikan sekolah-sekolah mana yang ada di wilayah Kabupaten Serang, tentunya yang terdekat dengan rumah itu yang masih membutuhkan. Oh, merekomendasikan. Merekomendasikan. Karena pada prinsipnya usia wajib belajar pendidikan dasar dan menengah itu harus sekolah, tidak wajib, boleh ya. putus. Wajib gak boleh putus sekolah ya, itu udah perintah bupati, ya. Betul. Jadi nanti kita fasilitasi seperti itu.